Pak, masih Pak. Ya. Oke, kita presentasi. Yang jelas, Pak. Ya, tunggu bentar ya. Yang lain masih mencoba bergabung ya, jadi silakan kalian sabar dulu ya menjelang teman kalian yang lain ikut bergabung. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Salam. Tadi santaku datang ah. Lah keluar lah balik. Iya Ranti yang tahu Pak, nggak tahu dah. Tanya ya Ranti ya. Sontaknya kemarin ya buku kok. Keluar mungkin katanya. Untuk Olivia De Fieri boleh di stop presenting aja ya, stop presenting.
Saya tahu, Pak. Jadi kita bisa satu ini ya, satu pembelajaran semuanya. Bentar ya. Oke. Oke, jadi untuk pertemuan kita yang kedua ini ya, pertemuan kita yang kedua ini, Bapak ingin memperkenalkan dulu apa itu komputer ya, apa itu komputer, karena mungkin sebagian dari kalian masih awam ya, masih awam untuk menggunakan komputer. Iya. Yang Bapak presentasikan kelihatan kan ya di layar handphonenya ya? Jadi komputer ini merupakan sejarah lahirnya mata pelajaran TIK ya, untuk mata pelajaran TIK. Jadi diharapkan nanti kalian mahir menggunakan komputer, dan harapannya saya akan datang kalian terbantu ya dengan pekerjaan karena sudah paham menggunakan komputer. Jadi ini agak terganggu ya karena banyak yang bergabung. Nah ini untuk Feliana Putrinya, untuk Feliana Putri, bukan, siapa nih ya? Untuk Yusraini Reskia, boleh klik stop presenting ya, klik stop presenting aja. Karena mengganggu yang lain. Jadi Bapak lanjut ya. Jadi nanti untuk video pembelajaran ini akan Bapak bagikan di grup. Jadi nanti kalian bisa lihat di grup ya. Selanjutnya kita lanjut aja langsung ke materinya. Jadi sejarah awal komputer, tulisannya kelihatan jelas kan ya? Atau Pak besarkan lagi? Udah jelas, Pak. Jelas ya? Jadi untuk sejarahnya, nanti untuk materinya ini Bapak bagikan juga di grup.
kalian bisa ambil langsung di grup untuk materinya. Sebentar ya, karena banyak sekali yang ingin bergabung ya. Oke, jadi awal dasarnya lahir sebuah komputer itu pada tahun 1875, itu pencetusnya Alexander Graham Bell ya. Jadi ada yang tahu Alexander Graham Bell itu penemu apa? Telepon, Pak. Ya betul ya. Jadi Alexander Graham Bell itu penemu pesawat telepon ya. Jadi itu lahirnya. Jadi nanti untuk sejarah ini bisa kalian baca ya, bisa kalian baca saja. Jadi Bapak tidak menarasikan lagi untuk sejarahnya. Ini sejarahnya cukup panjang ya, cukup panjang. Nanti bisa kalian baca langsung saja, tidak ada masalah. Jadi sekarang TIK itu singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi TIK itu sekarang ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran PJJ ya. Contohnya yang kita lakukan saat ini ya, kita melakukan video conference ya, video conference jarak jauh bertatap muka tapi secara daring ya, secara daring. Jadi Ananda dan Bapak tidak dalam satu tempat. Ananda berada di tempat Ananda dan Bapak berada di tempat Bapak ya. Kita berada di tempat yang terpisah tapi tetap bisa berkomunikasi ya dengan menggunakan video. Itu namanya teknologi itu termasuk dalam TIK ya, dalam TIK teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, salah satu pemanfaatannya itu adalah menggunakan komputer, handphone ya. Kalau sekarang ini namanya e-learning ya, ini ya, e-learning. E-learning, jadi pembelajarannya dilakukan secara daring. Nah, itu namanya e-learning. Contohnya kalian belajar di Google Classroom ya. Di Google Classroom itu juga termasuk e-learning. Bapak harap minggu kedua ini ya, minggu kedua kalian menggunakan Google Classroom itu sudah mulai lancar ya, tidak ada masalah. Insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi untuk Classroom-nya. Jadi untuk semua tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian bisa kalian kerjakan dengan baik ya, bisa kalian laporkan, bisa kalian kirimkan ke Bapak dan Ibu guru kalian ya. Jadi itu harapannya dari mata pelajaran TIK ini. Kalian bisa mengikuti pembelajaran walaupun berada di tempat yang jauh ya, atau di tempat yang berbeda dengan Bapak dan Ibu guru. Nah, oke, jadi Bapak akan jelaskan sedikit ya tentang komputer ya. Ini nanti bisa kalian baca saja ya untuk materinya ya. Ada istilahnya e-book ya, e-book atau buku elektronik. E-book ini dia sifatnya sama dengan buku, hanya tampilannya itu kita hanya bisa baca di menggunakan media ya, seperti handphone misalnya, komputer. Itu contoh e-book itu seperti PDF ya, file PDF. Itu termasuk e-book. Nah, sedikit gambarannya, kalau untuk komputer itu ada istilahnya prosesor, ada CPU ya, nanti kita akan sampai ke situ. Sekarang ini dasarnya dulu saja ya, dasar saja. Jadi mungkin ini bisa Pak jelaskan ya. Jadi kalian mengenal yang namanya ada CD kan, ada DVD, ada flash disk ya atau flash drive,
ada hard disk eksternal ya. Kalau di handphone ada namanya memori ya, memori handphone. Berapa memori handphone Android-nya gitu kan? Ada yang bilang 8 GB, ada yang bilang 16 GB gitu kan? Ada yang bilang 32 GB sampai ada yang paling tinggi sekarang ini ada 256 GB kalau nggak salah ya. Nah, itu terkait dengan media penyimpanan. Nah, jadi file yang kita gunakan, yang kita ciptakan ya, misalnya Nanda memfoto gambar gitu kan. Nah, itu dia akan menghasilkan sebuah ukuran file gitu. Jadi kalau untuk standar yang umum kita ketahui dulu ya, yang umum Anda ketahui, kalau CD misalnya kepingan lagu CD kan, kalau sekarang kan udah nggak ketemu lagi yang namanya tab ya. Masih ada yang punya tab disk di ini ya, di kaset tab di apa ya, di rumahnya? Nggak ada pasti kan? Sudah tidak ada bertemu lagi kan yang namanya tab? Ada Pak. Oh masih ada ya. Jadi tab itu zaman Bapak kecil ya, zaman Bapak kecil itu masih pakai tab. Jadi dia bentuknya seperti kotak ya, seperti kotak. Jadi di sana diputar ininya file apanya musiknya seperti itu. Ya, coba Bapak lihatkan. Kaset ya. Nah ini ya. Ini yang disebut dengan tab ya. Kalau zaman dulu itu medianya masih tab istilahnya. Nah ini kalau kita mutar musik, nah itu ketika dia habis itu harus kita keluarkan, kita matikan tabnya, itu kita balikkan ke, ini kan kalian nampak kan ada A, nah kita balikkan ke B, jadi untuk melanjutkan lagu berikutnya seperti itu. Nah kalau sekarang itu sudah menggunakan yang namanya disk ya, sudah menggunakan disk atau yang paling kecil ukurannya itu ada compact disk ya, ada compact disk. Oke, kita balik ya, compact disk. Oke, nah kita kembali ke sini ke materinya. Jadi ada compact disk. Nah, compact disk itu paling kecil ukurannya adalah 700 megabit ya, 700 megabit. Nah, di sini. Nah, 700 megabit ini adalah ukuran terkecil dari sebuah CD ya. Kalau sekarang kita nggak ketemu lagi nih, kita udah jarang ketemu yang namanya CD. Mungkin masih banyak ya, cuman untuk ukuran yang untuk orang menjual untuk media penyimpanan yang ya, seperti kepingan itu sekarang yang ada itu hanya DVD ya, DVD yang paling banyak. Nah, DVD itu ukurannya itu 4,7 GB ya, 4,7 GB sampai 8,5 GB. Ini untuk pengetahuan dasar saja. Nah, untuk flash disk, Anda tahu kan flash disk kan? Flash disk itu yang dia seperti colokan ya, colokan USB. Tahu kan flash disk? Tahu, Pak. Kan gambarnya ya flash disk. Tahu Pak. Nah, ya ternyata tahu kan? Ya, insya Allah tahu. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini yang disebut dengan flash disk ya. Nah. Oke, jadi ini yang disebut dengan flash disk ya. Jadi flash disk ini adalah media penyimpanan umum yang digunakan saat ini ya, karena bentuknya kecil, dia kapasitasnya besar dan mudah dibawa kemanapun ya. Nah, ini yang disebut dengan flash disk. Nah, ukurannya pun beragam. Ada yang mulai dari 8 gigabit sampai gigabyte ya, sampai mungkin ada sekarang ini yang 1 terabyte ya untuk flash disk. Nah, untuk
Anda ketahui sendiri ya, untuk standar pengukurannya dulu ya, untuk pengetahuan umum saja. Untuk standar pengukurannya sebentar. Nah, untuk standar pengukurannya, jadi dia kalian lihat di sini ya. Jadi 1 GB itu sama dengan 1000 ya, 1024 megabyte ya. Jadi 1 GB sama dengan 1024 megabyte. Sementara kalau 1 terabyte ya, di atasnya lagi, sama dengan 1024 megabyte. Jadi kalau ukurannya 1 tera itu kapasitasnya sudah besar ya, seperti kalian belajar di matematika atau fisika di IPA ya, di IPA itu mungkin ada belajar untuk pengukuran kan, ada kilometer, meter gitu ya, sama dengan ini. Jadi ini standar pengukuran untuk dasar yang terjadi. Jadi ini sama dengan, misalnya ini sama dengan 1 kilometer gitu ya, kalau Pak umpamakan gitu kan, sama dengan 1000 meter. Nah, situ kamu bikin kalimat perintah yang ada dalam gimana ya? Jadi sebetulnya harapan Bapak waktunya lebih panjang ya untuk menjelaskan materinya ya, karena waktunya terbatas di 30 menit. Kalian harus lanjut ke materi selanjutnya. Jadi Bapak harap kalian kalau ada kesulitan untuk pengerjaan tugas dan segala macamnya bisa langsung japri ke Bapak aja ya. Untuk tugas minggu lalu bagi yang belum mengerjakan masih bisa mengerjakan ya, Bapak masih menunggu ya. Tugas minggu lalu itu yang ada 2 soal yang Bapak sampaikan di Google Classroom ya, mengenai apa yang kamu ketahui tentang komputer dan jelaskan penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari yang Anda ketahui ya. Jadi bagi yang belum mengerjakan tugasnya masih Bapak terima ya tugasnya ya. Jadi kebetulan